Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Marlina, BP 1720104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan hasil belajar IPA tema 1 subtema 1 pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan metode reward di kelas 5 SDN 03 Paut Renja. Latar belakang masalah. Pendidikan di Indonesia terus berkembang dalam segala bidang, misalnya dalam bidang kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman utama pendidikan mengalami perubahan secara berkala untuk mencapai kesempurnaan dengan diberlakukannya kurikulum 2013. Sampai saat ini, kurikulum 2013 dalam perencanaannya menggunakan pembelajaran tematik terpadu dan pelaksanaannya menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Arens 1997 dalam Trianto 2011 halaman 51, pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk tujuan pengajaran, tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Adanya paradigma konstruktivistik dapat meningkatkan kepada mode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dominasi guru sebagai sumber informasi dalam proses pembelajaran harus dikurangi, diganti dengan peran aktif peserta didik dalam menemukan sendiri konsep belajar. Semangat belajar peserta didik juga harus ditingkatkan agar hasil belajarnya meningkat dari sebelumnya. Banyak cara atau solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali semangat dan hasil belajar peserta didik. Salah satu solusi yang menurut penulis paling tepat untuk dilakukan yaitu guru memberikan siswa reward atau ganjaran. Menurut Weinstein dalam Rusdiana 2006, reward atau ganjaran adalah tindakan pendidik yang berfungsi memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang dicapai oleh peserta didik. Tingkatan ini merupakan pengakuan setuju terhadap yang telah dilakukan dan dicapai oleh peserta didik. Reward diberikan pada peserta didik dengan maksud sebagai penghargaan dan rasa bangga atas pekerjaan dan prestasi peserta didik. Reward dianggap penting karena reward dapat memacu semangat peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas. Reward dapat berupa pujian, penghargaan, bintang, bahkan berupa barang atau makanan yang dapat menyenangkan hati peserta didik. Metode reward membuat peserta didik menjadi lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran. Siswa yang aktif maka otomatis hasil belajarnya pun akan meningkat. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa kelas 5 sebagai pembelajaran tematik terpadu, hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik masih belum terampil dalam menemukan konsep pembelajaran dalam permasalahan proses pembelajaran. Peserta didik kurang fokus dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan peserta didik kurang memperhatikan guru saat proses pembelajaran. Guru sudah menggunakan pendekatan saintifik, namun belum menerapkan langkah-langkah saintifik dalam metode pembelajaran pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, yang sedang berlangsung. Jadi, dengan menggunakan metode reward, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam penelitian ini, variabel yang akan dipakai adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar adalah hal utama di dalam pembelajaran, baik itu hasil yang dapat diukur secara langsung dengan huruf dan angka, maupun hasil belajar yang dapat dilihat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Tema 1 Subtema 1 pada Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan metode reward kelas 5 SDN 03 Batu Renja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana peningkatan hasil belajar berupa pengetahuan kognitif siswa kelas 5 SDN 03 Batu Renja. Kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan metode reward kelas 5 SDN 03 Batu Renja. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar yang akan diukur berupa pengetahuan siswa kelas 5 SDN 03 Batu Renja. Selanjutnya, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model reward di kelas 5 SDN 03 Batu Renja.
Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat. Yang pertama, dilihat dari segi teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran tematik terpadu kelas 5. Adapun kegunaannya yaitu pertama, memberi masukan pemikiran secara ilmiah, menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dalam pembelajaran, khususnya metode pembelajaran reward. Kedua, mendukung teori yang sudah ada sebagai salah satu penelitian yang relevan terkait metode pembelajaran. Selanjutnya, penelitian ini berkontribusi pada model pembelajaran berupa pergeseran paradigma mengajar menuju paradigma yang mementingkan pada proses untuk tercapainya hasil pembelajaran. Dilihat dari segi praktis, hasil-hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu untuk instansi terkait sebagai bahan kajian dan pedoman dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, model pembelajaran reward sesuai dengan tema pembelajaran. Selanjutnya, sebagai bahan tambahan untuk guru dalam memanfaatkan model pembelajaran reward dalam menunjang proses pembelajaran khususnya dalam tema yang diajarkan. Untuk kepala sekolah, dalam mengambil kebijakan tentang penerapan model pembelajaran agar meningkatkan mutu sekolah. Untuk siswa supaya lebih mudah mempelajari materi pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar dan peran aktif siswa. Bab 2. Kajian teori dan kerangka teori. Kajian teori. 1. Metode reward. Pengertian reward. Reward adalah kamus bahasa Indonesia diartikan dengan ganjaran dan hadiah, upah dan pahala, membalas dan memberi penghargaan. Reward dalam pendidikan adalah memberi penghargaan, memberi hadiah pada anak untuk angka-angka atau prestasinya. Menurut Rusdiana 2006 halaman 68, reward adalah alat pendidikan represif yang bersifat menyenangkan dan membangkitkan atau mendorong anak untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, terutama anak yang malas. Dalam memberikan reward, seorang pendidik harus menyesuaikan dengan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan anak didik dan jangan sampai menebalkan sifat materialis pada anak didik. Kemudian pendidik juga harus menghilangkan anggapan anak didik terhadap upah atau balas jasa atas perbuatan yang dilakukan. Reward diberikan pada anak dengan maksud sebagai penghargaan dan rasa bangga atas pekerjaan dan prestasi anak, sekaligus dengan niat agar anak melakukannya terus-menerus untuk meningkatkan semangat dan motivasi serta minatnya dalam belajar sehingga hasil belajar pun meningkat. Tujuan metode reward. Adapun tujuan yang dilaksanakan metode reward adalah untuk mendidik siswa agar merasa senang dengan memiliki semangat dalam belajar agar mendapatkan reward dan termotivasi juga untuk belajar sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Menurut Hamid dalam Muamaratul 2015, tujuan pembelajaran reward yaitu sebagai berikut. Pertama, membangkitkan dan merangsang belajar anak lebih-lebih bagi anak yang malas dan lemah. Kedua, mendorong anak agar selalu melakukan perbuatan lebih baik lagi. Ketiga, menambah kegiatan atau kegairahannya dalam belajar. Langkah-langkah metode reward. Menurut Jasa Uguh Mulyawan 2016, dalam Zulkifli 2018, langkah-langkah metode reward adalah: pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan pada peserta didik. Guru memberikan penjelasan materi pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Di tengah pembelajaran materi, guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan latihan soal sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang diberikan. Bagi peserta didik yang aktif menjawab dan benar mendapatkan hadiah tertentu seperti alat tulis dan kebutuhan alat tulis lainnya. Bagi peserta didik yang membuat keributan di kelas atau malas belajar diberi kesempatan menjawab soal. Jika ia bisa menjawab dengan benar, ia akan mendapatkan hadiah. Semakin banyak materi soal diberikan, hadiah yang diberikan pun semakin banyak. Kelebihan metode reward. Menurut Akyuni 2013, kelebihan reward itu yang pertama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif bersifat progresif. Dapat menjadi pendorong bagi anak-anak yang lainnya untuk mengikuti anak yang memperoleh reward dari gurunya, baik dalam tingkah laku ataupun semangat atau motivasi dalam berbuat yang lebih baik lagi. Proses ini sangat besar kontribusinya dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Hasil belajar. Kedua, hasil belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik tingkah laku atau pemahaman yang diberikan oleh guru. Belajar dengan perubahan adalah dua gejala yang saling terkait, di mana belajar sebagai proses dan perubahan sebagai bukti atau hasil dari proses. Menurut Susanto Ahmad 2014 halaman 2,
bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Menurut Hamid 2011 halaman 27 menyatakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan pada diri seorang seperti perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat dari suatu kegiatan yang dialami sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ketiga, hakikat tematik terpadu. Pengertian tematik terpadu. Pembelajaran tematik merupakan pelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tematik sebagai perkenalan dengan tema, dan tema sendiri berarti pokok pikiran dasar cerita dipercakapkan. Menurut Piaget, dalam Johnny Dimyati 2017, halaman 4 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu adalah pendekatan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan kemampuan anak dalam interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupannya. Sejalan dengan pendapat di atas, Ardianti 2018 mendefinisikan bahwa pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu, yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. B. Kerangka teoritis. Pembelajaran tematik terpadu dalam pelaksanaan pembelajaran perlu menggunakan beberapa model. Model pembelajaran yang peneliti gunakan adalah metode reward. Metode reward adalah memberi siswa kesempatan untuk aktif mengikuti kegiatan belajar sehingga kondisi kelas yang menyenangkan pun dapat terwujud. Bagian kerangka teoritis dari perencanaan penelitian berdasarkan hubungan antara masing-masing variabel adalah pembelajaran tematik terpadu, mode pembelajaran metode reward. Langkah-langkah metode reward menurut Jasa Ungguh Mulyawan 2016, guru menyiapkan materi pelajaran yang akan diberikan pada siswa. Guru memberikan penjelasan materi pelajaran tersebut kepada siswa. Seperti yang telah dijelaskan yang di atas tadi, kita lanjut. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. Pertama, metode reward dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 03 Ploterenja. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang teliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Sedangkan penelitian tindakan kelas menurut para ahli, Arkunto 2012 halaman 2 sampai 3, ada 3 kata yang membentuk pengertian PTK, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal, serta menarik minat dan penting bagi peneliti. Tindakan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, sedangkan kelas adalah sekelompok peserta didik yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Setting atau penelitian. Yang pertama, lokasi.
Penelitian dilaksanakan di SDN 03 Batu Renja. Subjek penelitian di sini adalah siswa kelas 5 SDN 03 Batu Renja yang berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 orang siswa perempuan dan 11 orang siswa laki-laki. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2020 dengan 2 siklus. Siklus 1 dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Proses penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada desain PTK yang dirumuskan oleh Ari Kunto 2012 halaman 16, terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, observasi, dan refleksi. Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus dan digambarkan pada bagian berikut. Ada 4 tahap proses penelitian, yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, pengamatan, dan refleksi. Pertama, tahap perencanaan. Yang pertama, menyusun rancangan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada pula langkah-langkah yang peneliti lakukan menyusun rencana pelaksanaan tindakan pembelajaran. Penelitian ini adalah meliputi menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam RPP, menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran, membuat lembar pernyataan siswa, membuat media pembelajaran sesuai dengan materi, menyusun soal penelitian berupa lembar kerja peserta didik, tes akhir siklus berupa soal objektif dan esai. Tahap pelaksanaan, pendahuluan. Guru mengkondisikan kelas dan membimbing peserta didik untuk berdoa. Kedua, guru melakukan observasi dengan melakukan tanya jawab dengan peserta didik. Ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menulisnya di papan tulis. Selanjutnya, guru menjelaskan proses kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti, pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multi metode dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajian berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai model pembelajaran yang baik bagi siswa. Artinya, dalam kegiatan belajar, berkolaborasi dan berdiskusi dengan siswa dalam mempelajari tema atau subtema yang sedang dipelajari. Selanjutnya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang digunakan upaya menciptakan lingkungan belajar sedemikian rupa agar peserta didik aktif mempelajari permasalahan berkenan dengan tema dan subtema. Peserta didik melakukan berbagai kegiatan agar peserta didik mengerjakan, memahami, dan melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, guru menyajikan tema pembelajaran kepada peserta didik dengan guru dapat menggunakan strategi atau metode yang bervariasi. Kegiatan penutup, yaitu pertama, peserta didik mendengarkan guru menyampaikan tema yang diajarkan untuk pertemuan berikutnya. Peserta didik diberikan tugas oleh guru untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mendapatkan poin tertinggi, dan pembelajaran berakhir dengan membacakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. 3. Tahap pengamatan atau observasi. Kegiatan pengamatan dilaksanakan untuk mengamati bagaimana hasil belajar siswa selama proses pembelajaran. Pelaksanaan pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan melalui metode. Keempat, refleksi. Pada tahap ini, penulis melakukan refleksi dari hasil pengamatan apakah perlu tindakan lanjut atau tidak. Dalam proses pengajian data ini, proses refleksi mempunyai peranan sangat penting dengan keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Dengan suatu refleksi yang baik dan terencana, akan ada masukan sangat berharga dan akurat untuk pengetahuan tindakan selanjutnya. D. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini diukur dengan melihat ke presentasi aktivitas dan hasil belajar siswa. E. Jenis dan sumber data. Pertama, jenis data. Data dalam penelitian yang dilakukan berupa kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar. Kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari A. Data primer. Penulis nanti sebagai guru berperan untuk melatih tingkat keberhasilan pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 03 Batu Renja menggunakan metode reward. Kedua, data sekunder. Yang pertama, data tentang jumlah siswa kelas 5 SDN 03 Batu Renja dan nilai ulangan kelas 5 SDN 03 Batu Renja tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu observasi, tes hasil belajar, dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Pertama, tes hasil belajar. Tes hasil belajar digunakan untuk memperoleh skor hasil belajar siswa. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat
atas kemampuan siswa menguasai materi pelajaran pada tema melalui metode reward. Dalam penelitian ini dimasukkan untuk melihat hasil belajar siswa. Teknik hasil data. Analisis data dilakukan setelah data direduksi, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun data evaluasi. Analisis data dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Hal ini dimasukkan agar dapat ditemui beberapa informasi spesifik dan terfokus pada berbagai informasi mendukung pembelajaran. Teknik analisis data atas akan digunakan terhadap satu hal berikut. Pertama, data hasil belajar. Data ini belajar adalah data yang diperoleh melalui tes hasil belajar. Data ini akan diolah dengan menggunakan rata-rata hasil belajar siswa dan ketuntasan hasil belajar. Berdasarkan data hasil belajar tersebut, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik presentasi. Teknik presentasi yang digunakan untuk mengetahui presentasi hasil belajar siswa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk menentukan presentasi hasil belajar secara klasikal dan menggunakan rumus Desvitri. Desvitri 2008 halaman 43, yaitu TB atau ketuntasan belajar secara klasikal ditambah sejumlah siswa yang peroleh nilai sesuai KKM dibagi dengan jumlah seluruh siswa dikali dengan 100%. Hasil analisis dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran subtema dan pembelajaran berapa yang diajarkan dinyatakan berhasil apabila setelah diadakan tes pembelajaran 70% atau lebih dari siswa yang hadir di kelas mencapai nilai kurang lebih dari 80. Jika hal tersebut dapat tercapai, maka penggunaan model kooperatif tipe berkirim salam dan soal dapat dikatakan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik terpadu kelas 5 SDN 03 PAUD Renja. Nilai rata-rata belajar siswa dapat dihitung dengan rumus seperti yang tertera. Itulah presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.